Kita belajar membuat descriptive direction. Latihannya cukup unik. Dalam latihan descriptive direction ini pertama kali saya contohkan, saya membuat sebuah deskripsi ringkas dengan kalimat yang estetik dan tentu stilistik. Kalimat itu saya sebarkan kepada para mentee. Kemudian para mentee akan menerjemahkan dari deskripsi yang saya berikan ke suatu tempat yang saya tuju berkaitan dengan deskripsi tersebut. Saya bacakan deskripsinya. Deskripsinya kira-kira seperti ini. Berdirilah di depan tulisan FIB yang keperakan. Lihatlah sekitar. Kalian akan menemukan tanaman-tanaman yang bergelayutan. Ikutilah di mana tanaman tersebut bergelayutan pada sebuah lorong. Di sana kalian tunggulah aku atau temui aku. Akhirnya teman-teman mentee bisa sampai ke lokasi tersebut dan mampu memahami apa itu descriptive direction pada tahap pertama. Descriptive direction dari permainan yang tadi disampaikan tentang teka-teki sederhana dari sebuah deskripsi yang estetik dan stilistik dan akhirnya mampu memahamkan pada seseorang, itu seperti gambaran deskripsi awal yang ada pada sebuah teks. Umumnya teks yang seperti itu dipakai untuk pertunjukan teater atau untuk sebuah produksi film. Mengapa demikian? Dengan descriptive direction kita sebenarnya untuk menyasar apakah penonton bisa sampai pada pemahaman yang akan kita tuju sampai di akhir sebuah cerita. Lebih dari itu, descriptive direction juga berfungsi untuk memilih segmentasi penonton. Sehingga kita perlu menganalisis data apa yang sesuai, semangat zaman apa yang sesuai, dan bagaimana penonton itu mampu memahami kata-kata yang kita pilih. Sebab kata-kata tersebut harus bersesuaian dengan zamannya, tradisinya, sosial kemasyarakatan, dan bahkan cara berpikir penonton pada zaman tersebut. Berkaitan dengan zaman tersebut ya, apabila saya berkata bahwa kita sedang menuju pada suatu tempat, tadi ada tulisan FIB, Fakultas Ilmu Budaya, maka kita bisa tahu bahwa orang-orang yang paham tentang Fakultas Ilmu Budaya adalah orang-orang yang satu, mengenyam pendidikan. Dua, orang yang hidup di sekitar lokasi pendidikan. Contoh kita di situ ada Maxim, Gojek, dan lain-lain yang sering mengantarkan mahasiswa ke FIB. Tentu orang-orang seperti itu punya pemahaman khusus tentang lokasi bernama FIB. Kalau lalu tentang daun tanaman yang bergelayutan, tentu adalah orang-orang yang pernah berada di lokasi tersebut. Maxim, Gojek, Grab, dan lain-lain, maksud saya driver online, tentu pernah ke sana. Mengapa? Karena pernah nganterin mahasiswa, pernah nganterin makanan, dan tahu ada daun-daun tanaman yang bergelayutan, dan tanaman itu membentuk sebuah lorong. Nah, kita sudah melebarkan segmentasinya di situ, dan kita sudah paham bahwa orang yang bisa memahami deskripsi yang kita sampaikan adalah orang yang pernah di lokasi tersebut. Apabila orang yang kita sampaikan deskripsi tersebut belum pernah ke lokasi tersebut, maka bisa jadi pemahamannya akan kurang. Descriptive direction juga bisa berlaku untuk menunjuk kepada suatu orang. Contoh, apabila kita berkata orang-orang yang berbaju safari dengan kantong dua menggantung di dadanya, ia berjalan dengan topi namun tidak pernah kepanasan. Barangkali di sana kita sedang menuju penguasa, orang yang kekayaan tertentu kan. Lalu deskripsinya pun harus ditambah tentang lokasi di mana orang itu berada. Ia berjalan pada sebuah bangunan di mana kehijauan melintang di sana membentuk sebuah parabola yang kembar, dan ketika ia berjalan di sana, ia mampu menatap dengan bangga bahwa ia adalah bagian dari tempat itu. Kita bisa langsung mengatakan, deskripsi tersebut, seseorang berpakaian baju safari tersebut adalah seseorang anggota DPR yang sedang menuju lokasi DPR. Kita bisa membayangkan visualnya, gedung DPR seperti apa, orangnya berjalan seperti apa, pakaian yang ia gunakan seperti apa, caranya memandang seperti apa.
dan itu membuat ekspektasi penonton sudah mulai terlatih. Oh, ini cerita tentang kritik politik sosial, barangkali seperti itu. Lalu apabila ada seseorang yang menari di tengah-tengah jalan itu, tariannya pakai baju warna putih berdarah-darah, loh, jangan-jangan itu hanya kritik karena itu kejadiannya di malam hari, ternyata itu film horor, kejadian pembunuhan oleh seorang penguasa. Nah, kita melatih ekspektasi penonton itu sudah pada awal pertama kali sebuah pertunjukan atau film dipertontonkan, sebab pada descriptive direction tersebut, visual pertama kali membuat penonton satu bertanya-tanya, kedua bagaimana kelanjutannya, tiga wow saya harus menontonnya sampai selesai. Nah, descriptive direction itu awalnya hanya kita pahami sebagai sebuah narasi singkat. Namun demikian, narasi singkat tersebut juga membantu sutradara, baik sutradara teater ataupun sutradara film, untuk membayangkan bagaimana sebuah site, sebuah artistik panggung akan dibangun melalui hal itu. Contoh yang saya bacakan tadi, berdirilah di depan tulisan FIB yang keperakan, maka nggak mungkin dong tulisan FIB-nya diganti menjadi warna hitam, karena itu akan menjauhi descriptive direction yang awalnya disampaikan oleh penulis naskah. Mengapa kedalaman dan kesesuaian itu penting? Sekali lagi kita kembali pada segmentasi. Kita sudah tahu film tersebut atau pentas teater tersebut akan menyasar usia tertentu, orang dengan pengalaman tertentu, sehingga ketika kita mempertontonkannya, kita sudah melatih horizon harapannya. Dengan melatih horizon harapannya, kita mampu menjaganya untuk tetap duduk di tempat teater. Misalkan kita di bioskop, di tempat duduk bioskop. Misalkan kita di gedung teater, ya dia akan duduk di tempat teater itu. Wow, saya harus menontonnya sampai selesai. Karena latihan terhadap segmentasi, kemampuannya berpikir sudah dilatih dalam descriptive direction tersebut. Bahkan nantinya descriptive direction ini pun bisa dilatih untuk apa? Memantik lahirnya dialog. Mengapa demikian? Descriptive direction itu memberikan gambaran awal. Lalu apabila kita lahirkan sebuah dialog atau monolog di bawahnya, kita sudah memantik bagaimana penonton akan merasa, kok bisa ada dialog seperti itu pada deskripsi yang semacam itu. Descriptive direction yang bisa mengarahkan pada suatu dialog sehingga tercipta sebuah ledakan dalam gambaran awal sebuah pementasan atau sebuah film, itu adalah descriptive direction yang istilahnya plot twist. Nah, itu contohnya seperti ini. Kalau mengarah pada cerita yang saya sampaikan tadi, berdirilah di depan tulisan FIB yang keperakan, lihatlah sekitar, akan kau lihat tanaman-tanaman yang bergelayutan, berjalanlah di antaranya yang membentuk lorong, temuilah aku atau tunggulah aku di sana. Tiba-tiba ada sebuah dialog di bawahnya. Hari ini aku tahu, Kamila, seseorang akan membunuhku, dan kau melihatku tergantung di atas sebuah atap. Di atasmu, Kamila, seorang perempuan berlari dan berteriak menyebut nama seorang laki-laki. Zain! Dari sebuah narasi yang seolah-olah itu biasa aja, sebuah deskripsi yang hanya realitas semata, ada sebuah monolog tentang laki-laki yang ternyata tergantung di sana. Namun dari monolognya mengatakan bahwa dia bukan menggantung, bukan tergantung atau menggantung dirinya, tapi ada seseorang yang membunuhnya. Dan perempuan yang tadi bernama Kamila berlari dan menyebut nama laki-laki tersebut. Mengapa? Ada sebuah kepanikan yang dihadirkan. Kepanikan dari sebuah deskripsi tersebut melahirkan sebuah ledakan, dan ledakan tersebut harus sudah ada di awal sebuah pertunjukan atau sebuah film, sehingga karya seni tersebut, karya seni audiovisual tersebut bisa dinikmati dan membuat penonton akan duduk diam sampai